merasa PTSD, traumatik setelah dibentak-bentak, ada yang takut salah jurusan juga, hilang motivasi di tengah-tengah perjalanan kedokteran, merasa di depan, ada yang social bullying, ada satu orang yang sampai pernah mencoba cut her wrist down, coba menyilet, terus mencoba overdose dengan obat penenang, karena saat itu dia sedang depresi banget, merasa energinya drain banget, sampai pernah panic attack, sampai gak bisa napas di tengah-tengah lagi bantuin operasi di ruang OKA, terus sampai muncul gejala conversion disorder, kayak kram di tangannya, leher dan mata nggak bisa gerak, padahal setelah di CT scan, otaknya normal, nggak ada kelainan. Nah, banyak banget cerita yang sudah kami dapatkan. Untuk memulai acara ini, mungkin Momot akan membacakan 2 surat yang sudah kami terima, yang mungkin teman-teman bisa ngambil hikmahnya dari cerita ini. Untuk suratnya mungkin kita bisa bantu. Ya, ini surat pertama ada dari salah seorang residen PPDS yang sudah selesai PPDS-nya. Dear Minau yang semakin keren dan bermanfaat. Izin curhat pengalaman saya dulu waktu menjalani PPDS. Menjalani semester pertama bisa dikatakan ya semua urusan kita yang ngurusin, bener-bener keluar dari zona nyaman. Harus berangkat pagi jam 5, pulang bisa malam, dan masih ada waktu kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan lain-lain. Capek banget, bener-bener capek, dan waktu itu juga kepikiran masalah biaya, karena belum mendapatkan beasiswa dari manapun. Satu stresor yang buat 1 bulan males banget buat ke rumah sakit. Waktu itu pernah jaga dapat tugas cek TTV pasien bangsal. Ketemu pasien tinggi dengan tekanan darah 80/50, nadi 120 kali per menit. Respirasi udah takip penuh, tapi masih sadar. Dengan kondisi kayak gitu, saya masih tetap lanjut muterin pasien dan TTV sampai selesai. Dan 1 jam kemudian dilaporkan pasien tersebut plus. Senior jaga meriksa TTV saya dan menemukan tanda nadi yang merupakan tanda-tanda shock. Habis diomelin, kata-katanya nyesek banget. Kepikiran sampai 1 minggu, berlanjut sampai 1 bulan, dan ngerasa bodoh banget. Kok nggak tahu tanda-tanda shock yang sedikit lagi meninggal. Seharusnya kan bisa ditolong kalau resusitasi cairan dan pemberian vasopresor. Akhirnya, merasa bersalah banget atas kematian pasien tersebut. Dan sampai sekarang ada trauma tersendiri kalau ada sedikit tekanan darah yang turun. Mungkin semacam post-trauma stress disorder atau PTSD kali ya. Pada saat itu, pernah berpikir untuk berhenti saja PPDS karena merasa nggak mampu tata laksana pasien. Akhirnya, bisa kembali seperti semula setelah membiasakan diri dengan banyak belajar dan menangani pasien-pasien yang jelek. Alhamdulillah, setelah lebih tenang dan akhirnya sudah menjadi seperti sekarang ini. PPDS itu stresornya besar, bukan di fisik, tapi di psikis. Tekanan dari pasien dan senior agar performa kita menjadi lebih baik. Jadi, yang mau sekolah harus siap-siap aja mempersiapkan stresor secara psikis. Ya, kalau counter mechanism kita bagus, insya Allah selesai sampai wisuda. Hehe. Itu surat pertama dari salah seorang residen PPDS yang sudah lulus, memberikan pesan untuk kita dapat lebih bagus counter mechanism dalam stress manajemennya. Yang kedua ada lagi surat dari Anonymous ya. Ini surat kedua. Minau boleh tolong diganti slide-nya.
Halo, salam kenal. Nama saya Anon. Dulu saya 6 kali ditolak masuk FK. Setelah akhirnya masuk, saat semester 2, saya mulai burn out dengan kegiatan kampus. Ditambah dengan predisposisi saya yang merasa sulit dalam berhubungan sosial, proker dan tugas-tugas mulai terbengkalai. Saya mulai menghilang dari organisasi, bahkan bolos hampir semua kuliah saat semester 2 dan 4 sampai 4. Saking takutnya masuk ruang kuliah yang isinya ratusan mahasiswa, saya sampai mengurung diri di kamar mandi. Nah, saya selalu merasa inferior dan tidak diinginkan oleh teman-teman saya. Saya pun tidak pernah berani cerita ke teman karena sebagai seorang pria, semua pasti berekspektasi bahwa pria itu harus kuat dan tidak boleh lemah dan tidak boleh putus asa. Lalu saat semester 4, saat sedang tutorial di kelompok di blok psikiatri, teman sebelah saya tiba-tiba bertanya kepada saya, "Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa?" Aku pun langsung menjawab, "Aku sedang mengalami apa yang kita pelajari sekarang, yaitu anxiety, salah satunya social anxiety." Namun, ternyata respon mereka berbanding terbalik dengan apa yang selama ini aku kira. Mereka justru memberikan empati dan menerima kondisi saya dengan kehangatan. Ternyata asumsi negatif itu semua hanya dalam pikiran saya saja. Kemudian dokter spesialis kedokteran jiwa yang mengajar saya ternyata memperhatikan saya dan memanggil saya untuk disarankan berkonsultasi dengan beliau. Setelah menjalankan MMPI dan beberapa lainnya, akhirnya saya tegak dengan diagnosis depresi sedang dan kecemasan sosial. Setelah menjalani psikoterapi dan mendapatkan beberapa obat, akhirnya bisa lulus SKET 3,5 tahun seperti teman-teman saya lainnya, dengan nilai yang memuaskan. Namun, itu semua belum berakhir. Saat koas, kesehatan mental saya tetap masih diuji. Sekarang, saya akan melaksanakan UKM PPD. Mohon doanya ya, Min, agar lulus one shot. Amin. Kebetulan Mamut juga mau UKM PPD tahun bulan depan, bulan Agustus. Mohon doanya juga ya, teman-teman semua. Amin. Kita semua lulus one shot. Dari cerita ini banyak banget ternyata mahasiswa kedokteran dan juga dokter-dokter sekalian yang mengalami masalah dalam kesehatan jiwanya. Untuk itu, kebetulan ini juga udah ada dokter Gini, agar kita semua dapat pencerahan dari semua masalah kita, mari kita dengarkan asupan dari Dr. Jimmy Ardian, SPKJ. Kepada Dr. Jimmy, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, Dr. Jimmy. Selamat sore. Halo, apakah sinyal saya yang jelek di sini? Sorry. Sudah masuk, dokter? Oh, sudah masuk, sorry. Karena kebetulan sinyal di rumah lagi agak ajaib, saya minta maaf kalau sesekali putus-putus ya. Dokter, nggak apa-apa. Oke. Halo teman-teman sekalian, dokter, rekan sejawat, koas ataupun yang sedang belajar dalam pendidikan dokter, hari ini kita akan ngobrol sama-sama. Ngobrol aja yuk, santai-santai. Soal mental health issue in medical school. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater dari Siloam Hospital Bogor. Saya tidak punya spesifikasi khusus tentang trauma di dunia kedokteran, tapi ya karena kita sama-sama pernah kuliah di kedokteran, mari kita bahas lebih jelasnya. Dan karena hari ini slide saya tidak bisa saya presentasikan langsung karena ada gangguan sinyal di rumah, saya boleh minta tolong panitia untuk membantu saya ya, mempresentasikan. Baik, dokter. Ini saya akan share screen. Iya, ini dia. Saya semangat sekali buat presentasi satu ini. Seperti keluar dari hati yang paling dalam gitu, sekaligus curhat. Mari kita sama-sama belajar dan bicara tentang masalah kesehatan jiwa di dunia kedokteran.
terutama pada saat sekolah. Boleh langsung slide selanjutnya aja yuk. Menariknya, kita berpikir dunia kedokteran itu adalah dunia yang baik waktu lulus SMA. Paling tidak, sebagian dari kita berpikir, cita-cita saya adalah menolong orang lain. Cita-cita saya adalah membantu orang lain dengan kebaikan hati, dan lain sebagainya. Kita berasumsi akan ada kebaikan yang bisa kita sebarkan setelah menjadi dokter. The case is not that simple. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita alami sejak awal masuk bahkan. Saya nggak tahu teman-teman ada dari fakultas mana aja ini, dari universitas mana aja. Tentu saja tersebar dari mana-mana ya. Bahkan dari awal masuk kedokteran, waktu awal saya sekolah dulu, udah ada yang namanya ospek. Beberapa jadi korban ospek. Karena perubahan jenjang tersebut, menurut penelitian saya lupa, Haklund dan kawan-kawan tahun 2009 ini. Itu tuh tahun 2009 ya. 63% dari mahasiswa kedokteran di tahun ketiganya sudah mengalami peristiwa traumatis. Belum koas loh ini, belum ngapa-ngapain. Sudah mengalami peristiwa traumatik. Sebenarnya penelitian ini mencoba menguji apakah peristiwa traumatik itu kemudian berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Lalu dibandingkan antara peristiwa traumatik karena pendidikan atau karena yang lain. Slide selanjutnya. Dan ternyata ditemukan bahwa exposure atau paparan dari trauma memang secara umum dialami oleh mahasiswa kedokteran. Namun hasilnya ternyata nggak selalu selaras dengan nilai, dengan sikap, dan lain sebagainya. Ternyata baik-baik saja. Trauma untuk proses pendidikan sebenarnya kita secara rata-rata mampu untuk lampaui. Kabar buruknya, perilaku tidak profesional oleh residen ataupun dokter yang saat itu berhadir, justru itu yang membawa dampak buruk kepada kesejahteraan jiwa dari masing-masing kita. Lebih banyak mana? Coba diingat-ingat. Trauma karena senior marah-marah, karena kakak kelas ngomong nggak jelas, karena ospek dibentak-bentak. Saya ingat banget saya dibentak-bentak. Dokter itu emang harus keras, Dek. Saya ingat betul teriakan itu sampai hari ini dan saya berpikir, kayaknya nggak gitu juga deh. Kita tidak membuat seseorang menjadi murah hati, welas asih, mampu menolong, layaknya kualitas dokter yang dibutuhkan dengan kekerasan. Sama sekali tidak. Bagaimana seseorang yang mau dididik menjadi seorang pengasuh, penyembuh, dan penolong, tapi dididik dengan kekerasan, perundungan, amarah, kelihatannya agak terlalu tidak rasional ya. Slide lagi dulu. Mistreatment, itu perilaku yang keliru, diasuhkan untuk mahasiswa kedokteran, entah secara sengaja atau tidak sengaja yang diberikan kepada kita, itu muncul ketika perilaku menunjukkan disrespect atau tidak menghargai the dignity of others and unreasonably interferes with the learning process. Seringkali yang mengganggu proses pembelajaran bukan materinya yang susah, bukan hanya praktikumnya yang banyak, tapi ketika direndahkan, ketika katanya mentalnya diuji, katanya gitu. Ketika katanya kita perlu kuat jiwanya. Kenyataannya bukan jiwanya yang kuat. Yang ada jiwanya terluka. Contoh dari mistreatment termasuk di sini sexual harassment. Loh, ada sexual harassment di kedokteran? Banyak. Percayalah. Cuma ditutup-tutupi aja. Berapa banyak kita dengar ada konsulen yang menggoda koas atau mahasiswa? Banyak. Pernah sampai laporan? Nggak pernah. Itu sexual harassment.
diskriminasi dengan, kalau di penelitian ini, diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnik, gender, sexual orientation. Wow, itu termasuk mistreatment? Yes. Yang sayangnya di dunia kedokteran tidak. Di dunia kedokteran yang saya tahu paling tidak disadari sama sekali. Bahkan dianggap sebagai proses pendidikan. Dokter itu emang harus begitu. Harus tahan banting. What doesn't kill you make you stronger, katanya. No, what doesn't kill you make you trauma. Dan apa yang terjadi pada saat trauma, biasanya tidak pernah ada yang baik. Slide lagi. %42,1% mahasiswa menurut penelitian yang tadi, sebelumnya, mengalami mistreated paling tidak 1 kali selama kedokteran. Kabar buruknya, saya baca penelitiannya ini cuma yang ngaku. Yang nggak ngaku, saya nggak tahu. Dan kalau di Indonesia, belum pernah ada penelitiannya. Cobain aja lakuin penelitian, nanti paling ujungnya, nggak boleh. Atas nama-nama baik. Nama baik dunia kedokteran yang kita tahu sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada yang baik dari menutupi kebenaran. Tapi kenyataannya, kita masih memilih jalan yang mudah. Jalan untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jalan untuk tidak bicara. Sehingga masalah kesehatan jiwa tetap terabaikan. Slide lagi dulu. Kalau di Cina, prevalensi dari depresi, kecemasan, gangguan suicidal, dan eating disorder sebanyak ini. Artinya, kalau dibaca lebih detail, ini di atas angka rata-rata nasional. Yang mungkin juga serupa dengan kita. Masih slide lagi biar agak cepat. Nah, kenapa kita perlu ngomongin mental health problem di dunia kedokteran? Karena ini sebenarnya yang menjadi masalah. Ini bukan tentang soal kuat atau tidak, tapi gangguan kesehatan mental yang isunya tidak diadres dapat secara signifikan mengganggu kualitas hidup dan empati kita. Itu nggak main-main. Dokter tanpa empati, walaupun kita pandai, nggak kemana-mana juga. Walaupun kita pandai mendiagnosis, kalau kita tidak merasakan apa perasaan pasien, nggak kemana-mana juga. Tetap kita membutuhkan bagian ini. Sayangnya empati seringkali bermasalah ketika kita mengabaikan isu kesehatan jiwa. Belum bicara yang lain, belum bicara suicidal idea, belum bicara soal unprofessional behavior, burnout yang akhirnya meningkatkan angka kesalahan medik. Ternyata gangguan jiwa juga berdampak. Loh, tapi kan dokter harus kuat. Saya sering mengulang itu karena itu kata-kata yang terngiang oleh senior saya. Yang kenyataannya, kuat itu berbeda dengan ceroboh. Kalau kita mengabaikan isu kesehatan jiwa, itu bukan kuat. Itu ceroboh. Slide lagi selanjutnya. Bagaimana sikap mahasiswa kedokteran terkait kesehatan jiwa? Boleh dibantu slide selanjutnya? Sebentar, dokter. Oke. Isu terkait kesehatan jiwa. Saya bacain slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya itu sikap mahasiswa kedokteran tentang stigma dalam kesehatan jiwa. Apakah kemudian karena seseorang mengetahui tentang yang benar dalam gangguan jiwa, lantas itu membantu kita sebagai dokter untuk tidak menstigma? Di slide nomor 8. Lagi sampai 8. Yap. 8 sebelum ini. Sayangnya pendidikan sekolah saja tidak cukup. Berapa banyak dokter yang kalau ada pasien psikiatri masuk ke IGD karena panic attack, lalu kita mengabaikan. Itu dibuat-buat. Begitu.
Berapa banyak yang kita tahu kalaupun nyerinya itu psikosomatis, lalu dokternya mengabaikan. Itu cuma stres aja, jangan stres. Bahkan sekalipun kita tahu bahwa itu adalah gangguan kejiwaan, alih-alih membawa ke dalam pertolongan yang tepat, banyak dokter malah tetap menstigma, gaslighting pasien. Itu salahnya pasien. Yes, that's a problem. Saya bersyukur dengan surat yang tadi disampaikan, bahwa ada loh rekan-rekan yang mau peduli. Ternyata kalau saya cerita ada yang mendukung. That's really great. Itu baik sekali. Kita butuh dokter-dokter yang demikian, yang berempati, yang tidak menstigma, termasuk menstigma sesama dokter. Tidak ada kelemahan dari mengakui adanya gangguan jiwa, itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Dan memilih langkah untuk menyembuh juga bukan kelemahan. Apa yang mampu mengurangi stigma? Alih-alih pendidikan, sebenarnya yang kita butuhkan adalah personal experience terhadap mental health treatment. Atau itu mungkin pengalaman langsung tentang keluarga, teman, atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan secara langsung, justru itu lebih mampu membuat kita mengurangi sikap menstigma terhadap gangguan jiwa. Slide lagi, di bawahnya, ada 5 karakteristik yang membuat kita memiliki tanda-tanda bahwa kita masih bermasalah. Sorry, boleh mic-nya di-mute bagi yang belum di-mute? Oke. Ya, terima kasih. Ada beberapa masalah yang mungkin masih menghantui dunia kedokteran. Menurut Slevin dan kawan-kawan, tahun 2016, ada permasalahan sikap, ada permasalahan culture, budaya yang ada di dunia kedokteran yang membuat kita masing-masing abai terhadap gangguan jiwa. Nah, apa saja masalah tersebut? Ini salah satunya. Ada 5, dan ini salah pertamanya. Kalau mau jadi dokter tuh begini, harus kuat deh. Itu teriakan yang saya masih ingat. Belief pertama yang sebenarnya bermasalah dalam dunia kedokteran adalah kepercayaan bahwa dokter itu harus kuat, bahwa profesi ini menuntut banyak, sehingga kita harus mampu mengerjakan banyak. Makanya dulu itu lebih berat deh, bangun lebih pagi, gitu. Berlebihan sekali ya. Nggak sebegitunya padahal. Kalau kamu nggak cukup kuat, pindah aja cari jurusan lain. Di Amerika sana, kepercayaan ini sudah ditentang besar. Sayangnya di Indonesia masih dipercaya. Paling tidak pada saat saya sekolah, itu masih dipercaya. Kalau kita nggak cukup kuat, mendingan pindah. Kalau nggak cukup kuat, mendingan cari jurusan lain. No, nggak harus demikian. Jadi dokter itu bukan kuat-kuatan. Nggak gitu juga. Jadi dokter itu resilient, yes. Tapi bukan tentang kuat-kuatan, apalagi kuat-kuatan mental yang sebenarnya bukan kuat-kuatan mental, tapi abusive. Akhirnya kita terbiasa tidak melaporkan. Terbiasa ya emang beginilah. Itu yang membuat banyak dokter justru bermasalah. Empatinya, burnout-nya, proses berpikirnya. Ya, berbahaya sekali. Yang kedua, apa juga yang bermasalah? Ada aspek kedua yang bermasalah dari kedokteran. Slide kedua. A second aspect of medical culture is that mental health problem biasanya is not taken seriously as physical problem. Nggak penting ke psikiater. Bersyukur aja. Harusnya kamu tuh bersyukur udah masuk kedokteran. Banyak yang mau masuk kedokteran tapi nggak bisa. Gangguan kejiwaan dianggap sepele. Padahal stasenya juga sama panjangnya dengan bagian lain. Kita mengabaikan apa yang terjadi di jiwa seakan itu akan hilang dengan sendirinya. Guess what? That is not. Enggak. Apa yang ada padamu, apa yang tidak selesai, tetap akan di sana.
Berapa banyak teman-teman kita yang keluar dari kedokteran karena mengalami gangguan jiwa? Nggak tahu, tapi pada saat saya koas dan pada saat saya S1, ada aja yang keluar. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kita lalu, beberapa di antara kita mungkin lalu mengabaikan dan menganggap, oh mereka nggak kuat, oh itu karena mereka lemah aja. No, sistem kita yang salah. Kita mengabaikan permasalahan pada gangguan kejiwaan, kita mengabaikan itu dan menganggap kalau mampu melalui itu berarti kuat. Bukan, sistem kita dari awal sudah bermasalah. Bukan pencegahan yang kita pilih. Next lagi. Ada aspek ketiga dari medical culture yang bermasalah. Kami di sini itu senior, tolong hormati. Wow, ini agak sensitif. Tapi yes, senioritas tidak membantu apapun di dunia kedokteran. Kita malah banyak mengalami perundungan, bukan dari staff mungkin, tapi dari senior. Lucunya, itu di-embrace, itu dibenarkan dan dibiarkan. Artinya dokter-dokter dibiarkan tidak berempati, burnout, depresi, cemas, eating disorder, suicidal idea, hanya karena satu sistem, senioritas yang tidak pernah ada. Apakah ospek dengan bentak-bentak itu perlu? Apakah kalau nggak di ospek artinya junior nanti nggak nghormatin? Saya tidak pernah menemukan satu jurnal pun yang menunjukkan demikian. Itu hanya mitos yang kita percaya dari generasi ke generasi untuk menunjukkan bahwa senior lebih tinggi. Hormat itu didapatkan. We earn. Kalau nggak layak, ya jangan dihormati. Dan caranya bukan dengan bentak-bentak marahin junior. Paling tidak, itu yang saya pelajari setelah keluar dari PPDS. Ternyata bentak-bentak itu nggak ada yang penting. Nggak sama sekali. Slide lagi. Kita malu juga kalau ke psikiater. Medical education punya kebudayaan yang lucu. Kalau kita ke psikiater malu ya, takut ya, nanti ketahuan. Yang kelima, yang budaya terakhir, kamu harus kuat, yang sabar ya. Kita dilatih untuk kuat dan sabar. Kita dilatih resilient, kita diharapkan untuk menjadi bakoh, kuat. Tapi tidak ada perubahan spesifik pada learning environment, tidak ada perubahan spesifik pada pola yang harusnya sedang terjadi. Itu bermasalah sekali. Yang menjadi masalah pada dunia kedokteran bukan dari person to person, tapi sistem dari awal yang sangat mengganggu. Next. Karena sistem itu, depresi di antara mahasiswa kedokteran pun mungkin undertreated. Next lagi. Terus gimana dok? Mau diapain? Kita nggak bisa ngelakuin banyak sih, karena mungkin beberapa di antara kita adalah mahasiswa, beberapa di antara kita adalah residen. Kita nggak bisa ngubah sistem ya, nggak bisa. Yang bisa mengubah sistem adalah orang yang ada di puncak pimpinan, atau paling nggak kita udah chief kalau itu residen. Tapi kalau koas maupun kamu, walaupun kamu koas senior, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi banyak yang bisa kita lakukan kalau kamu mahasiswa dan ada di BEM, kita bisa melakukan sesuatu di sana. Paling tidak untuk S1 kedokteran. Paling tidak ospek nggak ada yang aneh-aneh. Paling tidak kita tidak mengajari dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Bentak-bentak, marah-marah, sok-sok senior. Udah tahu senioritas itu ada di poin nomor 3 yang keliru dalam dunia kedokteran. Nggak benar sama sekali. Dan hidup bukan pertandingan. Hidup itu perjalanan. Nggak usah cepet-cepetan mau lulus. Kalaupun lulusmu berbeda dengan teman-temanmu, itu pun tidak apa-apa. Nggak apa-apa pula kalau rasanya berat menghadapi dunia kedokteran. Ya, karena sistemnya nggak bisa dirubah, paling tidak pelajaran kita tentang 5 kebudayaan yang keliru tadi akan menjadi pelajaran yang kita kenang. Tapi ingat baik-baik, itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perjuangkan saat ini. Bertandinglah dalam pertandingan yang mungkin kamu menang. Pasang boundaries. Slide lagi. Pasang boundaries kalau kamu mampu. Kalau kamu nggak bisa pasang boundaries karena senioritasnya terlalu kuat, it's okay, tapi sediakan waktu untuk beristirahat. Situasi ini masih lama, tapi memang akan berlalu. Kalau kamu nggak mampu juga, it's okay buat ke psikologis atau psikiatris. Nggak apa-apa. Karena memang masih panjang sekali perjalanan negeri kita tercinta ini untuk memperbaiki sistem. Sangat panjang. Kita masih sibuk
di bagaimana mengobati, bukan bagaimana mencegah. Soal kesehatan jiwa juga layak, agaknya sama ya. Sedikit kalimat penutup terakhir, slide terakhir dari Epictetus. Dia adalah seorang filsuf Yunani. Dia mengingatkan kita bahwa beberapa hal itu ada dalam kendali kita. Sayangnya beberapa hal tidak dalam kendali kita. Hal yang ada dalam kendali kita adalah opini, pursuit, desire, aversion, and in a word, whatever are our own actions. Apa yang ada dalam kendali kita adalah yang dari diri kita. Yang di luar itu sulit dalam kendali. Sistem, dosen, kakak kelas, pasien, itu di luar kendali kita. Apa yang kita pilih untuk kita lakukan itu dalam kendali kita. Permasalahan akan muncul ketika kita berusaha mengendalikan yang di luar kendali dan pasrah diam saja ketika ada yang dalam kendali. Mungkin senior marah-marah di luar kendalimu, tapi boundaries atau batasan tentang apa yang mau kamu terima atau tidak, itu yang dalam kendalimu. Berapa lama kamu mau mendengar seniormu marah-marah, itu yang dalam kendalimu. Walau kadang kalau itu jadi PPDS, tidak banyak yang ada dalam boundaries. Sistemnya sudah begitu ngaco, sampai kita melegalkan dan membiarkan perundungan, kekerasan, emosional atas nama pendidikan. Tidak. Saya berharap siapapun yang mendengarkan cerita-cerita hari ini agar menjadi orang-orang yang tidak lagi meneruskan budaya kekerasan di dunia kedokteran. Cukup sudah korbannya. Cukup. Tidak ada yang baik dari trauma. Tidak ada jiwa yang sehat, penuh welas asih yang lahir dari kejadian seperti itu. Kalaupun ada, itu bukan karena traumanya, itu karena orangnya. Maka hentikan dan mulai untuk belajar dengan lebih baik menjadi mahasiswa kedokteran yang tidak menstigma, yang punya kesehatan lebih baik dengan mengendalikan yang ada dalam kendali kita. Lalu kalau stres gimana, Dok? Maka pertanyakan dua hal ini. Apa yang ada dalam kendali kita, apa yang tidak ada dalam kendali kita. Mungkin sebagian besar tidak dalam kendali kita, but it's okay. Karena kenyataannya memang sistem kita berantakan, terimalah bagian itu. Berusaha berkelahi dengan realita itu melelahkan. Put your fight. Pilih apa yang mau kamu lawan. Dan lakukan satu hal dalam satu waktu. Kalau rasanya capek banget, ya istirahat dulu. Lalu kalau udah siap, mari lawan lagi. Mari berjuang lagi. Perubahan sistem dimulai dari satu demi satu. Tidak bisa semua sekaligus. Perhatikan apa yang dalam kendali kita, apa yang tidak. Begitu itu di luar kendali kita, just let it be. Izinkan. Begitu itu dalam kendali kita, kerjakan. Berbuat baiklah, ramahlah, welas asihlah. Siapa tahu ada orang yang bisa ditolong. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, tapi kalau saya berani mengingat-ingat dunia kedokteran pada saat saya junior, entah itu koas, S1 maupun PPDS, rasanya banyak yang tidak menyenangkan ya. Dan itu dilegalkan oleh banyak orang. Berhenti menjadi orang jahat atas nama pendidikan. Ketika kita tahu itu salah, maka itu tetap salah. Tidak ada pendidikan yang isinya mukul-mukulin. Mungkin nggak mukul-mukulin sih sekarang ya. Mungkin isinya cuma perundungan, maki-maki, merendahkan. Bukan. Itu kita nyari kepuasan untuk marah-marah. Akuilah itu bukan pendidikan. Itu kita tidak mampu meregulasi emosi, makanya ngamuk-ngamuk ke junior. Akuilah itu bukan pendidikan. Itu ego, bukan pendidikan. Hentikan ego. Belajar welas asih. Demikian dari saya dan demikian dari Epictetus. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Jimmy. Sangatlah bagus presentasinya. Yang saya bisa ambil ini ada 5 budaya dari FK yang selalu dibudayakan di Indonesia yang sebenarnya di Amerika sudah ditinggalkan. Yang pertama, jadi dokter haruslah kuat. Yang kedua, kalau lemah dianggap tidak serius. Yang ketiga, kami di sini senior harus dihormati. Yang keempat, pada malu untuk ke psikiater. Dan yang kelima, kita cuma bisa terima harus sabar dan harus kuat. Jadi
yang bisa kita lakukan hanyalah pasang boundaries dengan mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, dan semoga dengan kedepannya kita bisa menjadi agent of change yang dapat merubah budaya-budaya tersebut agar tidak diulangi pada generasi-generasi yang akan datang. Ini selanjutnya saya dari tim Sinauyu masih ada beberapa cerita dokter dari surat-surat yang sudah dikirimkan. Itu bisa kita bahas boleh dokter? Karena boleh sekali, boleh. Oke, boleh ini sekali. yang pertama. Jadi ada 6 kasus yang saya sudah rangkum dengan 6 topik. Yang pertama ini topiknya sangatlah berkesinambungan dengan apa yang dokter jelaskan terkait PTSD terhadap bentakan-bentakan dari baik itu dari konsulen, kakak tingkat, senior, bahkan perawat-perawat. Ini yang pertama ceritanya saat koas dia bertanya kepada konsulen, permisi dokter, saya sudah mengerjakan sampai tahap X, untuk selanjutnya bagaimana ya dokter? Tiba-tiba konsulennya membentak, jangan banyak omong. Saya terkejut dan ternyata kata stafnya memang beliau moodnya sedang buruk sejak pagi. Saya jadi berpikir, apa saya terlalu banyak bicara? Apakah bicara bertanya itu salah? Apakah sebaiknya saya selalu diam saja? Hingga saya pernah didapati sedang bengong, tiba-tiba berbicara spontan, banyak omong, banyak omong. Tanpa saya sadari, saya jadi tidak ingin menjadi klinisi. Saya apabila mengambil FPPDS akan memilih bekerja di lab seperti PA atau PK, saking tidak mau berinteraksinya dengan orang lain. Itu yang pertama dok. Lalu ada lagi ceritanya, ini ada anak introvert, mencoba untuk keluar dari zona nyaman dengan ikut organisasi pas kuliah. Tapi ternyata tidak disambut baik oleh kakak seniornya, karena kakak seniornya merasa uh, dia berbeda dalam pikirnya, kepribadiannya, dan sifatnya itu berbeda dengan orang-orang lain. Sering ditekan dan bahkan pernah dianggap tidak ada oleh mereka. Tidak jarang mereka menyindir dan mau di depan atau di belakang. Saya sempat ingin keluar organisasi tersebut, tapi takut digosipi karena mereka semua isinya tukang gosip. Alhasil, akademik saya keteteran, sering saya rapat hingga jam 1 malam, besok karena tidak masuk kuliah, saya jadi lulusnya telat 1 semester. Saya sangat malu, padahal kejadian tersebut 4 tahun yang lalu, tapi masih sangat membekas bagi diri saya. Itu cerita yang lain. Cerita ketiga nih dok, ada lagi pas fase bedah, lagi dirawat, lagi bantuin operasi, terus perawat anestesinya nyindir, itu dek koas kok diam aja nggak mau kerja, padahal si anak kelas ini sedang nungguin instruksi dari residennya. Karena kalau inisiatif sendiri juga nanti dimarah-marahin sama residennya. Hal itu membekas sehingga dokter muda ini tidak mau lagi mengambil PPDS bedah, padahal awalnya pengen bedah jadi tidak mau bedah, bahkan tidak mau ikutan PPDS manapun karena takut dibentak-bentak seperti yang dokter ceritakan tadi. Ada lagi yang dimarahin konsulen pas lagi latihan OSCE depan teman-temannya, dokter konsulennya bilang, kamu tidak kompeten, kamu bodoh, kamu tidak belajar dengan baik. Itu di depan teman-temannya. Lalu ada juga yang ini sebenarnya tidak terkait dengan kedokteran, tapi banyak yang PTSD terkait pengalaman dikhianati. Yang pertama dikhianati oleh teman karena bermuka dua, sampai takut bersosialisasi atau mendapatkan teman lainnya. Yang kedua dikhianati oleh pacar yang selingkuh, dan dia trauma hingga nggak mau nikah. Jadi bagaimana nih dok untuk kasus-kasus PTSD tersebut? Mohon asupannya dok. Jadi kebanyakan yang udah PTSD itu pada takut dok untuk memulai atau untuk Oh, takut. sorry, ternyata saya mute ya. Maaf. Oke. Ternyata memang benar yang penelitian tadi ajukan. Trauma yang kita alami sebagian besarnya justru bukan dari proses pendidikan itu sendiri, tapi dari orang-orang di sekitarnya, dari residen, dari senior, dari attending physician alias konsulen, atas nama pendidikan. Ingat, itu sebenarnya bukan pendidikan, itu cuma atas nama. Yang terjadi adalah trauma, sedih, mengurungkan niat yang awalnya minat, akhirnya menjadi tidak berani. Loh, itu artinya memang bukan tempatnya, itu nggak kuat loh, itu bukan soal kuat nggak kuat. Ini bicara soal sistem kita yang berantakan, dan terbukti sistemnya memang berantakan.
Apa yang bisa kita lakukan terkait hal tersebut? Saya akan tetap merujuk pada satu pendekatan saja agar nggak bingung. Saya tetap akan merujuk pada pendekatan dari Epictetus. What in control, what not in our control. Namanya dikotomi of control. Di dunia ini, kalau kita pecah, itu cuma ada dua. Hal-hal yang dalam kendali kita, dan hal-hal yang tidak dalam kendali kita. Pada konsulen yang marah, perawat yang asal ikut-ikutan komentar, atau teman juga yang tadi yang soal organisasi, lucu juga. Takut diomongin teman karena temannya suka ngomongin di belakang. Itu semua tadi, itu di luar kendali kita. Tapi permasalahan muncul bukan hanya berhenti sampai itu saja. Permasalahan muncul karena kita tidak menyadari apa yang dalam kendali kita. Misal, diomongin temen sampai akhirnya nggak berani keluar dari organisasi, sampai capek banget, sampai akhirnya lulus harus telat. Kita lupa ada yang dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita bernama memasang boundaries. Tidak peduli orang bicara apa, saya memilih apa yang saya tahu saya butuhkan. Karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang bisa belajar dalam 1 atau 2 kali baca, ada yang perlu 10 kali baca. Ya, kan beda-beda. Kenapa kita harus memaksakan? Memasang boundaries itu hal yang sangat penting di dunia kedokteran. Sayangnya kita nggak diajarin tuh bagian itu di kedokteran. Kita diajarinnya untuk menembus boundaries terus-terusan. Padahal nggak bisa ditembus terus-terus. Exhaustion. Maka yang mungkin terjadi justru empathy fatigue, kelelahan empati. Ngelihat pasien jadinya objek. Oh meninggal, oh ya udah, biarin aja. Oh yang itu nggak punya uang, oh ya udah, nggak ada empatinya lagi. Boundaries yang kelamaan diterabas, yang membuat kita kelelahan, berbahaya sekali. Jadi pasang boundaries. Terus kalau yang sampai udah inget, yang menarik dari kejadian telat 1 semester, sebenarnya udah lewat, tapi kok masih diingat, yang menarik dari trauma adalah kita bahkan masih mengingat, sekalipun kejadiannya sudah berakhir. Tepatnya bahkan bukan mengingat, kita merewind, kita ngulangin lagi, kita mengulangi sensasi yang sama lagi, sekalipun kejadiannya udah nggak ada. Apa yang sudah berlalu belum tentu sudah selesai. Move on aja nggak bisa. Trauma nggak bisa di move on kan. Trauma itu artinya pikiran kita terjebak di sebuah masa di masa lalu. Dan itu beneran terjebak. Nggak bisa keluar sebelum ada pembelajaran lain. Mohon maaf teman-teman, ini dokternya ada masalah koneksi. Ini kita coba masukkan kembali dokternya ya. Oke, Jul. Ini yang ingin bertanya bisa ditanyakan di Slido, linknya udah ada di komentar Zoom maupun YouTube. Kalau masih ada waktu 15 menit, nanti kita akan tanyakan dengan pertanyaan yang paling banyak like-nya atau pertanyaan pilihan dari Minau-Minau.
Mohon maaf, tadi saya menghilang ya. Iya, dokter. Tadi Gangguan sampai koneksi mana? kayaknya. Iya. Tadi sampai trauma mungkin. Trauma Ya, itu, terjebak dalam masalah. iya. Trauma itu terjebak dalam masa lalu. Kalau kita bicara soal neuroscience-nya, ada area otak yang ada di sekitar prefrontal cortex, yaitu dorsolateral, prefrontal cortex, dan juga orbitofrontal cortex, yang kemudian membuat kita terjebak. Pada saat momen-momen itu, kita nggak bisa hidup di saat ini. Pikiran kita nyangkut di masa lalu. Perlu latihan khusus untuk kembali hidup saat ini tanpa terpengaruh dengan memori dulu. Bukan soal move on, tapi memang ada jebakan di sana. Jadi daripada kejebak terus-terusan, maka terapi dibutuhkan, dan juga lebih mungkin lagi perbaikan sistem jika memungkinkan dibutuhkan. Tapi kalau nggak bisa, kita perlu pasang boundaries dulu ya, biar paling nggak ya organisasi tidak menjadikan trauma baru nanti untuk teman-teman atau adik-adik. Sampaikan ke adik-adik kelas kita untuk tidak dijebak oleh organisasi. Tapi kan butuh lah, siapa yang bilang nggak butuh? Tapi tetap jaga boundaries ya, hati-hati. Baik dokter, intinya kita harus perlu latihan khusus agar dorsolateral prefrontal dan orbitofrontal cortex tersebut bisa bekerja dengan baik sehingga tidak terjebak. Latihan khususnya kalau boleh tahu apa ya dok? Semacam CBT gitu atau psikoterapi gitu dok? Nah, salah satu latihan khususnya adalah, itu kan jebakan pikiran ya. Pikiran ada terasa kembali di masa lalu. Bukan cuma mengingat loh ya, terasa kembali di masa lalu. Kayak berulang gitu suaranya. Seperti ada suara yang berulang, seperti ada sensasi yang berulang, padahal kita nggak minta. Otomatis snap muncul begitu saja. CBT memang memperbaiki proses kognitif, tapi tidak menghilangkan sensasi tersebut. Sensasinya perlu dipelajari ulang dengan belajar. Salah satunya ya. Salah satunya kita perlu belajar mindfulness untuk kembali belajar staying in present. Belajar badan di sini, pikiran di sini, perasaan di sini, sensasi tubuh di sini. Gimana cara belajar mindfulness? Ada banyak, kita bisa meng-google kalau dijelasin panjang banget. Prinsipnya, kita membawa perhatian ke saat ini. Banyak dari kita berlatihkan untuk yang penting masa depan, move on aja, masih kamu bisa mencapai yang lebih baik di masa depan. Kita lupa, ada satu masa yang kita nggak hidupi, masa kini. Belajar untuk hidup di masa kini, termasuk ketika trauma. Kalau tetap susah banget, baru kita mulai dengan CBT dan proses psikoterapi lain. Baik Begitu. dokter, terima kasih. Jadi jawabannya adalah mindfulness untuk di Google bagi yang membutuhkan. Ini lanjut ke topik kedua dokter tentang child abuse. Katanya dokter habis ngisi workshop tentang child abuse juga ya dok tadi. Ini ternyata nggak cuma masalah kedokteran, ada masalah kalau dari Sigmund Freud mungkin gara-gara psikosomatis dari kecilnya ada masalah gitu backgroundnya gitu ya dok. Ini pertama ceritanya jadi waktu kecil tidak dekat dengan orang tua karena mereka berdua sibuk kerja, sering dititipkan dengan tetangga atau saudara. Waktu menerapkan cara didikan yang keras, saya selalu disuruh menjadi nomor 1. Apabila tidak ranking, ibu saya memukul saya dengan koran atau majalah. Apabila nilai saya dapat 90, bukan 100, saya dikurung di kamar mandi sampai saya sering ngompol karena ketakutan. Setiap kali orang tua saya bertengkar, mereka memaksa saya dan adik saya untuk menonton, untuk melihat mereka. Lihat ini kelakuan ibu kamu, lihat ini kelakuan ayah kamu. Saya pernah terkena lemparan HP ayah saya karena ayah saya ingin melempar ke ibu saya. Saya pernah menemukan ayah saya pingsan dengan kepala berdarah. Ternyata habis bertengkar, ayah saya memukulkan botol ke kepalanya sendiri. Lalu saya bawa ke IGD. Saat saya masuk ke dokteran, akhirnya mereka cerai dan saya ikut dengan ayah saya. Sekarang saya terkenal menjadi seorang yang pemarah. Saya juga sering impulsif mengancam pacar saya apabila dia tidak menuruti apa kemauan saya. Akhirnya saya berobat dan didiagnosis dengan OCD, PTSD, borderline personality disorder, dan depresi berat tanpa gejala psikotik. Itu yang pertama dok. Yang kedua ini ada dibully verbal, ini dikatakan bencong saat kecil karena sering bermain dengan anak perempuan hingga bermain memakai rok. Saat SMA dan kuliah
yang mengejek sudah mereda, namun masih tetap minder dan malu bersosialisasi karena takut dicemooh. Alhasil hanya punya sedikit teman, karena susah percaya dengan orang lain dan tidak punya kepercayaan diri sendiri. Malu kalau diliatin, gampang sakit hati dan mudah tersinggung. Pernah sempat waham auditorik juga. Udah beberapa kali gagal UKM PPD, jadi tambah bikin drop dan gak pede. Saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan percaya diri, gak takut dilihatin orang, dan bisa melupakan masa lalu dan gak flashback. Ini tadi disebutkan, jadi mungkin lebih ke pertanyaan lainnya, Dok. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan berani bercerita. Walaupun demikian, boundaries itu bukan hanya soal bagaimana orang tidak menyakiti saya, tapi juga bagaimana saya menyadari batasan saya pribadi. Termasuk di dalam ini, bagaimana saya menyadari batasan mana yang bisa saya kerjakan sendiri untuk menyembuh, bagian mana yang tidak bisa saya menyembuh sendiri. Karena jangan-jangan kita yang takut untuk sembuh. Jangan-jangan kita yang takut untuk ditolong. Sehingga maunya saya pengen bisa ngerjain self-help. Maunya saya bisa ngerjain sesuatu untuk sendiri, untuk sembuh sendiri. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika kita membutuhkan figur dan sosok lain? Termasuk di dalam hal ini bukan hanya tentang psikiater atau psikolog. Termasuk di dalamnya tentang support sistem pendukung, tentang sistem pendukung yang mungkin tidak ada saat ini, tapi kita bentuk sendiri untuk kesejahteraan kita sendiri. Bagaimana tentang keterhubung dengan teman, sahabat, kolega yang mampu mengerti, sehingga di situ mungkin saya bisa belajar soal percaya diri. Sehingga dari situ mungkin saya bisa belajar soal seberapa berharganya diri saya. Bukan tentang saya belajar sendiri, tapi kita bersama-sama dalam satu sistem, termasuk saya, membantu saya untuk menyembuh. Iya, masa lalu tentu memberikan bekas. Saya tidak bilang kita bisa dengan begitu saja abai dan move on. Tidak bisa. Karena bukan begitu cara kerja jiwa. Selalu ada bekas dan dampaknya. Tapi tidak harus terasa sakit. Jika bekasnya masih terasa sakit, itu bukan bekas. Itu masih terluka. Kalau masih terasa sakit, artinya itu bukan bekas luka. Lukanya masih perlu disembuhkan. Artinya kalau kita masih kok rasanya kurang, kok rasanya saya masih dihantui oleh sosok orang tua yang mengurung saya bahkan ketika nilai saya 90 bukan 100. Maka bagian itu perlu disembuhkan. Karena kenyataannya dunia kan bukan orang tua kita. Karena kenyataan orang tua kita adalah manusia biasa yang bisa salah, dan clearly dalam bagian itu dia salah, masa 90 dihukum, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Padahal di kedokteran, wow, kayaknya nggak lulus itu nanti di semester 4, 5 gitu biasa ya. Saya pernah nggak lulus beberapa blok sekaligus, and it's okay. Padahal itu biasa saja. Bukan tentang bagaimana berhasil terus, tapi bagaimana menghadapi kegagalan. Karena nggak ada manusia yang berhasil terus. Bagaimana kita bangun dan bangkit ketika gagal, itu akan lebih membantu kepercayaan diri. Ketimbang bagaimana menghakimi, marah-marah, dan menghukum diri sendiri ketika gagal. Enggak. Kita lebih banyak butuh welas asih di sini ketimbang penghukuman. Udah cukup penghukuman dari orang tua. Untuk kita ke diri sendiri, belajar welas asih yuk. Belajar Itu welas mungkin. asih jawabannya. Baik, dokter, belajar welas asih dan Iya. belajar untuk help atau membantu untuk mengobati diri sendiri. Oke, ini kita lanjut dokter ke pertanyaan lainnya, ke surat lainnya. Ini ada rata-rata juga lagi pengen UKM PPD dok dan mau ujian dan baik banget yang berkeluh kesah takut banget menghadapi ujian dan panik udah ikut tryout ABCDE tapi tetap nilainya di bawah batas lulus, kayak masih banyak yang ngerasa belum siap, ada yang sampai halusinasi auditori dokter 1 minggu sebelum ujian. Maksudnya nih dulu-dulu pas C mungkin pas koas S1 dia setiap mau ujian tuh halusinasi auditori, diikuti sakit kepala, nangis dan sendiri dan lain-lain. Jadi bagaimana cara untuk kita nggak panik berlebihan dalam menghadapi ujian-ujian dokter? Ini secara umum ya berarti ya? Jangan yang udah panik doang. Kalau yang panik nanti jawabannya tetap konsultasi. Karena kalau serangan panik itu
nggak bisa diapa-apain. Apalagi halusinasi auditorik, nggak bisa diapa-apain, itu memang harus konsul. Tapi secara umum, kayaknya banyak nih yang mau UKM PPD nih, kebetulan Iya, Dok. platformnya sesuai. Teman-teman, ada beda cemas, takut, dan fobik. Apa itu? Mungkin lupa, saya jelasin sedikit. Fobia itu objeknya jelas tapi nggak berbahaya. Kucing, bulu ayam, terserah. Objeknya jelas tapi nggak berbahaya. Takut itu objeknya jelas dan berbahaya. Macan, maling, gitu. Jadi kamu tidak fobia terhadap dikejar harimau, bukan. Itu takut. Kamu tidak fobia uh, ada di ketinggian, ngelihat ke bawah, terus mau jatuh. Bukan, itu namanya takut. Bukan fobik. Fobik itu objeknya jelas, tapi nggak berbahaya. Yang ketiga, apa itu cemas? Cemas itu objeknya nggak jelas dan nggak bahaya. Ujian kira-kira masuk ke dalam kategori mana? Depend nih. Ini antara takut sama cemas ya. Tergantung seberapa berbahayanya kita mempersepsi hal tersebut. Kalau bagimu ini adalah ujian terakhir, kalau nggak nanti kamu digebukin orang tua, ya mungkin jadinya takut. Kalau sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa sih kalau gagal, dan nggak gimana-gimana, ya itu namanya cemas. Tapi bukan fobik, oke? Nah, cemas dan takut. Mau diapain nih ketika kita cemas dan takut ketika mau ujian? Sadari dulu, semua emosi itu punya peran penting. Semua emosi punya peran penting. Tidak ada emosi positif dan negatif. Itu kebohongan. Tidak ada emosi positif dan negatif. Emosi itu semuanya setara, selaras, dan nilainya sama-sama baik. Takut punya peran untuk, kalau kita perhatikan tadi, berarti untuk keselamatan. Biar kita nggak dimakan harimau, biar kita nggak dibunuh sama maling. Itu fungsi rasa takut. Fungsi rasa cemas adalah menjaga di depan supaya kita tidak mendapatkan hal yang berbahaya. Itu fungsi rasa cemas. Fungsi apalagi? Takut, cemas, kalau kita mau geser lagi emosi yang dibilang negatif itu uh, 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 marah misalnya. Marah juga punya fungsi penting. Marah bicara soal keadilan, marah bicara soal saya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga saya perlu melawan. Marah punya fungsi penting. Yang menjadi bermasalah kalau kita tidak sadar apa fungsinya. Nggak sadar apa fungsinya marah, baru kerasa marah langsung bentak. Baru kerasa marah langsung banting barang. Padahal ternyata bukan itu yang dimaksud oleh marah. Fungsi marah adalah marah pengen bilang kamu lagi diperlakukan nggak adil loh. Stand up dong. Nggak bisa stand up, kita banting-banting barang. Kan nggak fair. Kita nggak tahu fungsinya, lalu kita bereaksi saja terhadap emosi tersebut. Sama seperti cemas dan takut. Kita perlu tahu dulu nih fungsi mereka apa. Duduk diam, tarik nafas, sadari perasaan, sambil ditanya ke perasaan ini. Hai cemas, apa tujuannya? Apa tujuanmu? Apa yang kamu harapkan untuk saya lakukan? Kamu perlu belajar lebih banyak lagi, masih kurang. Oh, tenang saja. Pasti itu yang dijawab. Karena kenyataannya, seberapa banyak pun kamu belajar UKM PPD, pasti tetap kurang. Iya atau iya? Mau kayak gimana juga, ya tetap insecure. Yes, but that's the point. Rasa cemas ini ditujukan untuk mendorong kita terus-menerus belajar. Ini bukan hal yang buruk jika dilihat dari perspektif itu. Tapi jika, oke, notes, highlight jika rasa takutnya ditingkatkan intensitasnya sangat besar, pada saat itu kita freeze. Sama kayak saya ngelihat harimau, tapi harimaunya udah di depan mata. Lari udah nggak bisa. Akhirnya saya freeze, duduk diam. Cuma mematung. Itu yang berbahaya. Cemas yang ditingkatkan intensitasnya sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, sampai nggak sanggup lagi belajar, sampai aku nggak tahu lagi. That's the problem. Bukan cemas yang kayaknya gue kurang belajar, jadi gue harus belajar. Aduh nggak enak banget nih, aduh gelisah. Kayaknya enakan belajar. Pas baca buku, kalau lagi kita cemas, terus buka buku, gimana perasaanmu? Mereda ya cemasnya? That's the whole point. Cemasnya nyuruh kita belajar. Tapi kalau cemasnya sampai buat kita freeze, itu juga waktunya kita butuh take a step back, istirahat dulu, barang ditaruh dulu semua, dan biarkan cemasnya ini turun dari tubuhmu. Luntur gitulah ya, kasih waktu untuk kita istirahat, mandi air hangat dulu, minum-minum yang manis, ngumpul sama teman, agar rasa takutnya mereda. Udah mereda, tapi masih cemas sedikit, mari belajar lagi. Tapi kalau tiap belajar intensitasnya begitu kuat, sampai nggak sanggup, itu namanya disfungsi. Ingat, disfungsi adalah satu dari 2 kriteria di mana kita butuh pertolongan psikiatri.
Distres dan disfungsi. Kalau takut banget sampai nggak bisa belajar, udah istirahat. Takut banget nggak bisa belajar lagi, nah itu namanya disfungsi. Udah waktunya kita cari pertolongan. Tapi kalau takut belajar, gelisah, begitu buka buku tenang, that's good. Itu baik. Lanjutkanlah pembelajaranmu. Bukan cemasnya yang perlu kita hilangkan. Bukan. Cemas itu baik. Bukan cemasnya yang perlu kita hilangkan. Kalau nggak ada cemas, kamu nggak belajar loh. Iya atau iya? Kalau nggak ada cemas, kita ongkang-ongkang kaki, baik santai-santai. UKM PPD masih 2 bulan gitu. Main-main dulu. Gitu. Kalau nggak ada cemas, kita nggak persiapan. Dia bukan hal buruk. Dia buruk kalau intensitasnya berlebihan. Kalau intensitasnya berlebihan sampai disfungsi, kita butuh untuk cari pertolongan. Tapi kalau belum sampai disfungsi, istirahatlah sejenak, take a step back, taruh pikiran soal ujian itu di rumah. Boleh kamu keluar dulu olahraga, bermain dengan tetap jaga-jaga. Jangan main terus sembarangan ya, nanti kagak UKM PPD, sakit loh. Santai-santai dulu saja. Baik dokter, intinya kita harus bedakan mana cemas yang fisiologis dan patologis ya dok. Kalau patologis baru kita bisa cari pertolongan. Kalau fisiologis jangan berusaha dihilangkan. Jangan. Dia baik. Jangan berusaha dihilangkan. Baik dokter. Ini ada surat yang lainnya dokter. Ini cerita kalau saya termasuk orang yang suka belajar. Dari kecil saya selalu mendapat ranking dan banyak ikut lomba. Udah belajar mati-matian pas S1 malah nggak dapet lulus cum laude. Sedangkan teman-teman saya yang lain yang santuy-santuy malah cum laude. Pas koas lebih parah lagi. Tergantung kehokian masing-masing. Dan kebetulan aku selalu nggak hoki, dapat penguji yang killer, dan tiap nggak lulus tase, saya sedih dan sampai depresi berhari-hari. Saya selalu merasa gagal. Saya mungkin merasa tidak berbakat di bidang ini. Saya tidak bisa menjadi yang terbaik untuk lulus semua stase saja, saya tidak mampu. Banyak banget yang cerita orang lain tuh yang bilang minder, teman-temannya pada pinter, sedangkan saya sendiri malah pahpoh, nggak ngerti apa-apa. Yang lain pada jenius, aku kok kayak gini-gini aja. Terus ada yang telat juga lulusnya karena skripsi tertunda, malu, merasa inferior dari yang lain. Itu bagaimana dok kasusnya? Sering membandingkan diri Ini sama yang tuh lain. ini tuh kebiasaan kita ya sebagai mahasiswa kedokteran ya. Rata-rata mahasiswa kedokteran kan orang-orang yang terbaik di SMA-nya. Wah, Iya, jadi paling pas masuk, enggak orang-orang pinter di SMA-nya. Begitu masuk, ngumpul semua orang pinter. Ternyata ah, banyak yang lebih pinter. iya, Begitu kita menemukan ada yang lebih pinter, ternyata saya nggak sespesial itu, kita merasa rendah diri. Hei, teman-teman, ada apa dengan kamu menghargai dirimu dengan angka? Kenapa kamu menghargai dirimu as a person dengan angka yang tertulis di IP, dengan nilai yang tertulis di kartu ujian koas? Memangnya dirimu hanya sebatas angka kah? Tanda tanya. Kayaknya enggak. Dirimu lebih dari angka itu. Terlepas berapapun angkanya loh ya. Angkanya ternyata dirimu lebih dari angka itu 3,9. Saya cuma dikit angkanya. Dirimu lebih dari angka itu. Dan seperti kamu ketahui sama-sama, koas itu keberuntungan, bukan pinter-pinteran. Terus kalau udah keberuntungan, nilai orang lain lebih tinggi karena pengujinya cocok, sementara kamu kena penguji ajaib terus dan nilaimu jelek, kamu menghargai dirimu berdasarkan angka itu. Serius? Tidak punyakah kita kategorisasi lain, atau alat ukur lain, atau tolak ukur lain, di mana kita bisa menilai diri kita lebih objektif? Angka itu tidak objektif. Enggak. IP itu objektif? Mungkin, sedikit. IP koas? Kagak. Nggak ada objektif-objektifnya. Apalagi presiden? Nggak ada juga. Nggak kayak gitu. Jangan nilai dirimu berdasarkan angka. Bukan. Dirimu itu manusia. Lebih dari angka. Nilai dirimu dengan kebaikan yang kamu lakukan. Nilai dirimu dengan orang lain yang berterima kasih padamu, pasien-pasien. Nilai dirimu dengan orang lain yang tersenyum ramah, karena kamu juga ramah. Nilai dirimu berdasarkan kualitasmu, bukan kertasmu. Kertas bisa hilang. Kertas itu pada ujungnya nanti nggak penting. Yang terpenting, kualitas. Apa kualitasmu? Rendah hati, ramah, compassionate, curious, penasaran terus, pengen belajar, calm, tenang, damai. Pasien datang baru buka pintu, sembuh. Dokternya tenang banget gitu. Kualitas itu yang kita butuhkan, bukan kertas. Jadi jangan bandingkan dirimu juga dengan teman-temanmu. Nggak adil.
Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Spesialis jiwa kalau bandingin sama bedah, iya nggak adil, ya emang beda. Apanya mau dibandingin? Lebih keren mana, patologi klinik atau bedah saraf? Yo nggak bisa, semua punya porsinya, semua punya perannya. Ini nggak kayak, oh ini lebih prestige, oh ini lebih baik, oh ini lebih bagus. Enggak. Setiap orang punya jalannya. Jangan bandingkan jalan dirimu dengan jalan orang lain. Kesandung. Kalaupun kamu bandingkan jalan dirimu dengan jalan orang lain dan kamu pilih, kayaknya jalan dia lebih enak, aku pilih jalan dia gitu. Karena lebih keren. Begitu sampai jalan dia, kamu akan kehilangan dirimu. Siapa saya? Apa tujuan saya? Buat apa saya di sini? Mau kehilangan dirimu? Enggak kan? Jangan bandingkan dirimu dengan jalan orang lain. Hanya bandingkan dirimu dengan jalanmu. Tapi saya nggak tahu mau kemana, dok. Nah, itu baru perlu ditanyain. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita tuju di masa depan? Lebih baik itu yang jadi pertanyaan. Apa kualitas saya? Sehingga nanti jalan mana yang mau saya tempuh. Tidak semua orang perlu jadi spesialis, tidak. Tidak semua orang juga perlu jadi dosen, tidak. Tidak semua orang perlu jadi peneliti, tidak. Tidak semua orang perlu jadi entrepreneur, tidak. Tapi pilih jalanmu. Bagaimana milihnya? Kadang kita perlu nyemplung dulu. Udah nyemplung nih, jadi dosen, enakan klinisi kayaknya ya. Udah nyemplung jadi klinisi, enakan jadi entrepreneur kayaknya ya. Gitu aja terus. Kalau kita sibuk membandingkan jalan manapun yang kita pilih, nggak selesai-selesai. Pilih, dan sudah. Terima pilihan itu. Kalaupun mau geser, boleh. Tapi sadari, kalaupun kita menggeser, itu karena pilihan juga. Karena bukan sibuk membandingkan. Karena memang kita milih. Kayaknya saya mau milih itu karena saya menginginkannya. Bukan karena kelihatannya itu lebih enak. Karena kalau kelihatannya itu lebih enak, ya semua yang di luar diri kita kelihatannya memang lebih enak. Katanya rumput tetangga lebih hijau, kan? Iya, dokter. Rumput tetangga selalu lebih hijau di kayaknya. Jadi intinya pakai patokannya dari diri sendiri ya, dok, ya, bukan membandingkan orang lain. Iya, patokannya kualitas diri sendiri. Ini surat terakhir, dokter, sebelum kita masuk ke pertanyaan di Slido. Ini tentang demotivasi kalau masuk jurusan, merasa dunia masa depan suram. Jadi ada yang bilang dia disuruh orang tuanya masuk FK karena orang tuanya juga dokter. Terus jadi setiap dia menemukan pasien dan salah menanganinya atau nggak lulus ujian, sering menyalahkan ortunya yang dulu maksa masuk FK. Lalu ada juga yang cerita pas SMA aktif, tapi pas kuliah jadi kupu-kupu karena nggak bisa mengatur waktu antara akademis, organisasi, dan finansial. Jadi hanya bisa bangga lulus SKET yang dengan nilai di atas standar, itu pun nilai tersebut nggak ngaruh karena pas koas, kalau ketemu konsulen cuma bisa ngumpet-ngumpet di belakang karena takut ditanya nggak bisa jawab. Dan bentar lagi mau ke PPD tapi bingung selanjutnya mau ngapain. Jadi tidak punya semangat hidup, tidak punya arah dan tujuan. Itu bagaimana dokter menanggapinya? Iya. Salah jurusan, terus udah Salah masuk jurusan. nyemplung malah nggak tahu mau ngapain habis itu. Merasa tidak semangat. Sayangnya banyak ya orang tua yang kayak gitu ya. Yang memaksa, yang menganggap tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Guys, kita aja nggak tahu loh apa yang terbaik buat diri sendiri. Kok gaya mau cari ngomong yang terbaik untuk orang lain? Kamu nggak tahu yang terbaik untuk anakmu. Nanti kalau kamu punya anak, jangan sok-sok, aku tahu yang terbaik untukmu. Nggak tahu. Karena percayalah, kamu aja nggak tahu apa yang terbaik untukmu. Kok mau ngomong cari yang terbaik untuk anak? Jangan sombong. Tapi kalau udah kecebur orang tua kita punya mindset kayak gitu, orang tua itu di luar diri kita. Kalau ingat pelajaran dari Epictetus tadi, itu di luar kendali kita. That's something we cannot control. Jadi kalau misalnya itu satu-satunya opsi, maka tetap jalani sampai akhir. Setelah itu terserah. Setelah kamu mandiri, hidupmu adalah milikmu. Problemnya setelah kita mandiri pun kita menganggap hidup kita masih dikontrol orang tua. Pilihan kita masih dikontrol orang tua. Itu bikin gak enak. Itu bikin kita terpenjara. Kamu sedang menghidupi hidup yang bukan milikmu. Pilihlah selanjutnya hidupmu nantinya. Tapi kalau saat ini nggak punya pilihan karena kuliah masih dibayarin dan lain sebagainya, dan kita tidak punya resources untuk bayar kuliah sendiri, ngambil jurusan yang kita mau, ya mungkin ini satu-satunya cara dulu. Selanjutnya pilihlah untuk merdeka. Tapi kalau
Ngerasa udah terjebak nih dok, nggak bisa. Sadari, bahkan itu pun pilihanmu. Untuk tetap stay di saat ini dalam profesi ini, itu pun pilihan kita. Sadari, ketika kita memilih, pun kita perlu bertanggung jawab. Saya memilih untuk ngikutin orang tua saat ini. Bertanggung jawablah juga dengan pilihan itu. Tapi kan orang tua yang nyuruh. Betul, tapi kamu yang mengizinkannya. Jadi bertanggung jawablah terhadap pilihan itu. Kita tidak bisa terus-menerus nunjuk dunia luar. Karena nggak akan selesai kalau kita nunjuk-nunjuk. Bertanggung jawablah, selesaikanlah, dan ambil hidupmu kembali kalau kamu mau. Tapi kalau enggak, itu pun hakmu, itu pun pilihanmu. Tapi coba sadari satu hal dulu. Sebelum kita bicara, itu kan bicara soal niat diri ya. Saya mau bicara konteks yang lebih uh, sederhana lagi. Ini minion. Semua sepakat, ini minion ya. Ini minion dan ini realita. Pertanyaan saya, apakah ini minion paling lucu di antara ratusan minion lainnya? Bukan. Subjektif, Dok, Itu bukan tergantung. realita. Ya, itu pikiran namanya. Pikiran adalah persepsi terhadap realita. Realita adalah apa yang nampak, tidak perlu diragukan lagi, dan itu realitanya. Pikiran adalah perspektifnya. Saya tidak lulus sehingga saya gagal. Ini semua karena orang tua saya. Barusan itu pikiran. Realitanya berhenti pada saya tidak lulus. Saya tidak niat masuk kedokteran. Oke, itu realitanya. Tapi realitanya berhenti sampai situ. Sehingga saya akan gagal ngerjain pasien, sehingga wajar kalau saya salah, sehingga itu pikiran. Realitanya berhenti sampai kalimat pertama. Mari bedakan mana pikiran, mana realita. Karena kalau kita nggak bisa bedain dua ini, kita akan terjebak sama pikiran dan kita anggap itu benar. Kita anggap benar saya nggak passion di sini, benar ini bukan tempat saya, wajar kok kalau gagal karena ya emang bukan niat saya, ini niat orang tua saya. Bukan, itu pikiran. Realita berhenti pada realita. Saya memilih untuk ngikutin orang tua saya, itu realita. Saya tidak sanggup di kedokteran, itu realita lain. Tapi pikiran bisa membuat itu bertabrakan. Saya nggak kuat di kedokteran karena orang tua maksa. Ini pikiran. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah realita dan realita. Yang suka bikin pusing itu bukan realita, tapi pikiran. Kita lebih banyak menderita pada pikiran, bukan realita. Saya lupa itu quotes-nya siapa. Sorry, saya lupa. Tapi menurut yang nulis quotes CBT itu, dan saya lupa siapa, memang kita lebih banyak menderita pada pikiran. Hati-hati. Lalu terkait, pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang cerita kedua? Nggak punya semangat hidup, demotivasi karena nggak hampa aja gitu, Dok. Abis UKM PPD bingung mau ngapain. Selama ini hanya kupu-kupu, nggak pernah. Pas di koas selalu ngumpet, takut ditanyain konsulen. Habis ini mau ngapain? Iya, bingung gitu. Saya kasih tahu, saya juga nggak tahu. Kalau kamu bingung, saya gimana? Cuma begini, siapa sih yang tahu masa depan? Siapa? Kalaupun saya yakin saya abis ini akan jadi dokter bedah. Pertanyaan selanjutnya, apakah keyakinanmu membuat kamu jadi dokter bedah? Saya yakin saya dapat 100 miliar. Apakah keyakinanmu membuat kamu dapat 100 miliar? Saya yakin abis ketemu ini, dia jodoh saya. Apakah keyakinanmu membuat dia jadi jodohmu? Realita tidak peduli dengan keyakinan kita, teman-teman. Nggak peduli. Itu cuman angin palsu yang membuat kita sepoi-sepoi, enak nih. Dikipas-kipasin sama motivasi. Kamu pasti bisa gitu, dikipas. Nggak ada. Kebenaran untuk kebenaran perspektif kognitif ya. Itu selalu ada pada dua sisi keraguan. Keyakinan justru musuhnya. Jangan terlalu yakin sama masa depan. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di sana. Tapi juga jangan terlalu ragu, karena kita jadi tidak melangkah. Kalau kamu nggak tahu ada apa di masa depan, that is okay. Just be. Hidupi keraguanmu. Langkahkan saja kaki, nanti kemana kesempatan melangkah. Tapi saya nggak tahu. Tidak ada yang tahu masa depan. Aku nggak tahu apa yang aku mau. Tenang. Sebagian besar orang begitu. Passion itu cuma ada di buku.
kenyataannya, sebagian besar orang nggak punya passion. Sebagian besar orang nggak tahu mau kemana. That is okay. That is a reality. Itu kenyataannya. Nggak harus nemuin passion, nggak harus nemuin aku maunya ini, nggak harus. Tidak harus sekarang, paling tidak. Kamu akan menemukannya dalam perjalananmu. Kalau saat ini belum tahu, ya itu memang waktunya. Waktu untuk ketidaktahuan. Dan itu bukan masalah sama sekali. Yang menjadi masalah, kalau kemudian kita tidak bergerak. Yang menjadi masalah, kalau karena kita ragu lalu kita tidak mengambil keputusan. Yang menjadi masalah, kalau akhirnya ketiadaan motivasi ini membuat kita tidak kemana-mana. Karena bisa aja dong, saya nggak punya motivasi. Semester 5 kuliah kedokteran, saya udah nggak punya motivasi jadi dokter. Semester 3 atau 4 pas koas, di ending-ending, saya udah nggak punya motivasi jadi koas. Semester 6 atau 7 pas jadi residen, saya udah nggak pengen jadi psikiater. Why? Because that is the reality. Apakah karena itu kemudian saya tidak bergerak? Oh, tidak. Karena saya tahu sebagian besar orang juga merasakannya. Bukan perasaan landasan kita bergerak. Perasaan itu datang dan pergi, hilang, timbul. Karena begitu hakikatnya perasaan. Tidak ada perasaan yang bertahan selamanya. Jangan landaskan keputusan berdasarkan perasaan, atau keputusanmu akan berubah-ubah. Jangan landaskan keputusan berdasarkan passion, karena passionmu akan hilang. Katanya, pilihlah kerjaan yang adalah passionmu, lalu kamu tidak akan merasa bekerja. Sorry, itu cuma kalimat. Nggak benar. Passionmu akan hilang, karena perasaan akan hilang. Jadi jangan pilih berdasarkan passion. Pilih berdasarkan apa? Realita. Kalau pikiran melawan realita, selalu pilih realita. Hati-hati. Karena pikiran juga bisa menyamar jadi realita, tapi selalu pilih realita. Realitanya kalau udah lulus, ya kamu perlu meneruskan hidup. Pilihlah apa yang kira-kira kamu cukup baik di sana. Sekalipun kayaknya nggak passion, tapi kalau itu cukup baik, lakukanlah. Paling tidak, kalaupun kita merasa itu bukan tempat kita, kita tahu, oh ini bukan tempat saya. Switch, tinggal cari. Pilih. Jangan bergerak berdasarkan perasaan, kamu yang milih. Gitu. Baik dokter, intinya jangan berdasarkan perasaan kita ya, harus sesuai. Siap. Sesuai realita. Sesuai realita. Ini kita akan beranjak ke pertanyaan-pertanyaan di Slido, dokter. Udah ada banyak banget pertanyaan dan kita pilih yang paling banyak likes-nya ya, doknya ada 147 likes dari Anon. Kak, gimana caranya mengatasi overthinking? Normal tidak sih kalau overthinking sampai nangis-nangis, terus ada emot nangis 2 kali. Bagaimana tuh, dok? Terima kasih atas pertanyaannya, Sobat Overthinking. Insecure, overthinking lagi zaman-zamannya banget kayaknya, dok. Saya lagi nonton It's Okay to Not Be Okay. Pasti banyak yang nonton juga kan ya. Saya saat ini lagi overthinking, ini episode selanjutnya menggambarkan apa? Ini selanjutnya kenapa dia melakukan X dan Y? Pertanyaannya, overthinking saya bikin saya terganggu? Tidak. Kenapa overthinking saya tidak membuat saya terganggu? Karena saya mengambil jarak dengan pikiran tersebut. Yaitu mau episode selanjutnya gimana ya nggak ada hubungannya sama saya. Ya itu cuma pikiran saya doang. Mau episode selanjutnya nggak sesuai sama pikiran saya, terserah. Mau episode selanjutnya sesuai sama pikiran saya, bagus, seru. Berarti saya cocok jadi penulis naskah misalnya. Tapi nggak ada hubungannya. Saya berjarak dengan pikiran saya. Bukan overthinking yang menjadi masalah. Tapi kita melekat dan percaya dengan thinking, itu yang menjadi masalah. Kita begitu mempercayai, begitu kita mikir, aduh aku gimana ya, masa depanku gimana ya, kalau nanti aku gagal gimana, kalau aku nggak bisa UKM PBD gimana, aduh nanti kalau aku harus ngulang 4 kali. Belum kejadian, kita udah percaya sama pikiran. Bukankah itu yang jadi masalah? Bukan kontennya saja, tapi udah cepat, kemana-mana, kita percaya lagi pikirannya. Seandainya saya bisa mengambil jarak dengan pikiran, gimana nanti kalau aku nggak lulus? Itu pikiran. Kalau nanti harus ngulang gimana? Ya diulang. Tapi kan ini barusan pikiran. Saya nggak tahu. Kalau gagal, ya kalau gagal berarti belum berhasil. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Bukan ditunda. Itu juga pikiran. Realitanya, ya tidak terjadi keberhasilan. Makanya disebut kegagalan. Ya, let it be. And that is okay. Nggak apa-apa. Menjadi bermasalah kalau kita percaya banget sama pikiran. Terus gimana? Solusi pertama, termudah adalah distraksi.
Karena kalau kita nggak mikirin yang lain, pikiran kita akan sibuk mikirin yang lainnya juga. Tugas pikiran kan memang mikir sesuai nama eh, bentuk badannya, yaitu pikiran. Dia memang tugasnya berpikir, tugasnya nggak bengong, namanya aja pikiran. Dan tugasnya dia memang kemana-mana, karena itu pikiran. Kalau kamu tidak mengendalikannya, maka dia akan mengendalikanmu. Ngendaliin gimana? Bisa saja cari pikiran yang lain, baca buku, baca komik, nonton. Terakhir saya buat ngirangin overthinking tuh saya nonton di YouTube bagaimana Keong punya rumah. Pada bingung nggak sih gimana Keong punya rumah terus dibawa-bawa terus rumahnya makin gede, itu dia lahir udah ada rumah atau gimana? Itu saya nontonin. Terus biasanya kalau di YouTube dipencet kan ada suggested video gitu ya yang serupa gitu. Ada kerang, ada apa gitu. Saya tontonin satu-satu. Menambah pengetahuan yang tidak penting. Tapi paling tidak, saya tidak melekat dengan pikiran. Itu dilakukan dengan sengaja. Karena kalau kita berharap, misal lagi overthinking, terus kita berharap, aku nggak boleh mikirin ini, aku nggak boleh mikirin ini. Barusan yang terjadi adalah, saya sedang mikir X, lalu pikiran saya berusaha, saya tidak boleh memikirkan X. Jadi ini pikiran ditambah pikiran. Yang terjadi adalah dua pikiran. Kamu tidak sedang menghilangkan overthinking, kamu nambahin overthinking. Pikiran tidak bisa dilawan dengan pikiran. Pikiran bisa dialihkan, nonton. Pikiran bisa dialihkan, baca buku. Atau pikiran bisa disadari dengan mengambil jarak. Oh, ini pikiran. Udah kayak mengamati minion aja, kayak ngamati minion. Ini pikiran. Pikiran saya berkata kalau saya akan gagal. Realita, nggak tahu. Realitanya saat ini saya lagi duduk di kursi warna hitam, di depan saya ada laptop, di kanan saya ada. Itu realitanya. Realitanya tidak ada satupun yang pikiran saya katakan sedang terjadi. Ambil jarak dengan pikiran, sadari bahwa itu pikiran, bukan dirimu. Pikiran berbeda dengan realita, pikiran berbeda dengan dirimu. Pikiran itu pikiran. Sekalipun pikiranmu berkata bahwa kamu orang gagal, bodoh, pasti sia-sia, hidupmu tidak berguna, ya itu pikiran, bukan realita. Tapi rasanya benar, Dok. Iya, pikiran saya juga bisa berkata bahwa saya Kim So Hyun, pikiran saya bisa berkata bahwa saya adalah Siwon, pikiran saya bisa berkata bahwa saya adalah whoever, tapi saya tetap Jimmy Ardian. Nggak peduli apa yang pikiran saya katakan, realita tetap realita. Sama tentang dirimu. Nggak peduli apa yang pikiranmu katakan tentang dirimu. Pikiran adalah pikiran. Tidak sama dengan realita. Manusia lebih banyak tersiksa pada pikiran, bukan realita. Ambil jarak yang pertama, atau alihkan. Gitu soal overthinking. Baik dokter, intinya bilang, oh ini punya pikiran, oh ini cuma pikiran, dan jangan lupa untuk Sadari itu cuma distraksi. pikiran. Dan Iya, jangan lupa untuk distraksi. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di Slido. Ini sebenarnya nomor pertanyaan kedua udah dijawab sih dok, tentang bagaimana cara mengatasi rasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari yang tidak ada hasrat dan minat, atau melakukan aktivitas apapun. Tadi kan udah disebutkan ya dok ya, tentang motivasi. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kelima aja nih, dari Minau request. Izin bertanya dok, bagaimana caranya agar kita bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk menyaring ucapan orang lain. Seringkali ingin untuk menyaring, tapi ucapan orang lain rasanya terlalu controlling. Ini mungkin lebih ke boundaries tadi ya dok ya. Duduk diam, dengarkan pikiran yang kamu maksud sebagai pikiran orang lain. Jangan-jangan itu bukan lagi pikiran orang lain, tapi kita udah percaya omongannya. Duduk diam, dengarkan, dan sadari. Benarkah itu pikiran orang lain atau jangan-jangan itu bagian dari diri kita sekarang? Kita udah terlanjur percaya. Oh, rasanya controlling banget. Ups, betul. Begitu pikiran udah kita anggap realita, kita menyatu dengannya. Begitu pikiran kita anggap realita, kita bergerak karenanya. Kita lupa, pikiran tidak sama dengan realita. Sadari kalau perlu ditulis. Tulis, betulan ditulis. Karena kecepatan kita mikir sama kecepatan kita nulis jauh lebih lambat kecepatan kita nulis. Dengan kita nulis, kita sedang memperlambat laju pikiran sehingga kita lebih bisa evaluasi. Si X berkata bahwa saya, si Y berpendapat bahwa katanya saya itu orangnya, tulis. Ketika menulis dengan lambat, jangan pakai tulisan versi dokter ya, atau versi koas yang nulis resep gitu. Cuma dicoret-coret. Tulis dengan betul sehingga kita bisa baca ulang dengan baik, baru evaluasi. Benarkah demikian? Apakah ini realitanya? Rasanya benar. Perasaanmu mengatakan itu benar, belum tentu itu benar. Realita hanya benar jika
memang benar ada bentuknya. Ini hordeng namanya. Nggak ada yang ngomong yang lain. Nggak ada yang bilang ini meja. Karena itu realitanya. Maka nilai serealita ini tadi. Serealita ini hordeng. Lalu pisahkan dirimu. Buat boundaries. Susah buat boundaries dengan orang lain, susah. Terutama kalau kita dari awal nggak bikin. Tapi mulai buat. Say no. Belajar untuk bilang tidak. Belajar untuk menyampaikan ketidaksukaan. Belajar untuk menetapkan batasan. Maaf, saya tidak nyaman dengan kamu berkata demikian. Udah, tenang aja, calm aja. Nggak usah bentak-bentak, nggak usah marah-marah. Itu boundaries. Elegan gitu. Saya tidak nyaman dengan kamu masuk ke dalam aspek personal saya. Itu urusan saya ya. Gitu. Biasa aja. Dengan gitu kita mandang boundaries. Dengan gitu kamu terlihat elegan. Baik, dokter. Kita harus bilang langsung aja ke orangnya ya, dok. Bilang. Pertanyaan terakhir dong. Pertanyaan terakhir, dok, bagaimana cara menghadapi teman sendiri yang memiliki suicidal thoughts atau bahkan suicidal attempts? Kadang mengontrol pikiran sendiri untuk tetap waras saja pun masih sulit. Ini kita menghadapi untuk teman yang pengen suicidal. Itu gimana, dok? Saya kasih tahu jawabannya. Kamu lulus dulu S1, 4,5, 5 tahun gitu lah ya. Terus lulus koas, 2,5 tahun gitu. Terus internship setahun. Terus masa bakti setahun, karena harus pengalaman kerja sebelum PPDS. Terus PPDS dulu, 8 semester, 4 tahun paling cepat. Terus jadi psikiater. Nah, gitu caranya ngadepin orang yang suicidal. Menarik. Tidak bisa. Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Kamu bisa menemaninya. Kamu bisa membersamai dia. Tapi bukan pada kapasitasmu untuk menolongnya. Bukan. Lah, buat nolong suicidal aja, tadi perhatiin berapa tahun tuh buat sekolah psikiatri itu. Itu keluar, masih ambil course-nya lagi, serius. Itu masih ambil course lagi. Saya ngambil course di Singapura. Udah banyak banget. Belasan juta habis buat gituan doang. Suicidal. Cuma buat ngerjain suicidality. It's not easy. Bukan. Apalagi kamu bilang untuk ngendaliin pikiran sendiri aja susah, apalagi ketika teman ada yang suicidal. Yes, that is hard. Tugasmu adalah menyadarkan bahwa dia ada dalam bahaya. Tugasmu mengamankan, terutama jika ada di posisi di dekatnya. Safety first, amankan. Buat semuanya bersih dulu, dan bawa dia ke dalam pertolongan yang sebenarnya. Karena kamu nggak bisa nolong itu. Kenapa nggak bisa? Ya karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk nolong itu. Plus, kita punya kedekatan yang berbahaya. Kalau udah dekat, kita nggak bisa nolong. Orang jadi dokter aja nggak boleh nolong keluarganya sendiri, karena nggak bisa. Subjektivitas itu mengganggu, apalagi suicidality. Ini suicidality, kalau kita belajar ingat waktu pendidikan, itu gawat daruratnya psikiatri loh. Lah ini levelnya sama kayak serangan jantung di IGD, levelnya sama kayak stroke yang masuk ke IGD, gawat darurat kan? Lah itu sama levelnya. Kita tidak mampu jika tidak mempelajari dengan betul. Tapi kalaupun kamu mempelajari dengan betul, pada akhirnya kamu tahu, temanmu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah mengamankan, berusaha menolong, membersamai. Setelah itu, serahkan saja kepada psikolog atau psikiater terdekat. Gitu caranya. Gampang kan? Baik, dokter. Intinya kalau kita punya teman yang suicidal, sebagai dokter umum, tugas kita hanyalah merujuk kepada psikiater. Oke, siap. Sesuai kompetensi masing-masing. Nah, dokter, ini sudah selesai nih, dok. Acara kita sudah 17.30. Mungkin ada take home message tidak, dokter, untuk kita-kita semua sebelum mengakhiri sesi Career Talk volume 4 ini? Teman-teman sekalian, wahai calon dokter atau calon spesialis PPDS yang masih berjuang, terima kasih sudah berjuang. Jangan lupa istirahat. Dan ingat, tugas manusia bukan untuk menjadi sempurna. Tugas manusia itu bertumbuh. Tugas kita waktu jadi dokter itu juga bukan jadi sempurna, karena nggak ada. Nggak ada yang nilai UMPPD-nya 100 dan OSJ-nya 100. Tugas kita bukan jadi sempurna. Tugas kita untuk terus bertumbuh. Selama kamu bertumbuh, that is okay. Dan kalau sambil bertumbuh lagi capek, yo istirahat. Bukan menyerah. Istirahat. Gitu aja mungkin dari saya.
don't force yourself too hard. Dan tadi quotes-nya paling bagus itu dok, what doesn't kill you makes you trauma. Siap dokter. Makasih banyak dokter Jimmy atas waktunya. Sama-sama. 1,5 jam ini berlalu sangatlah berfaedah dan bermanfaat tentunya bagi 1.000 peserta Zoom dan unlimited peserta YouTube. Ini banyak banget dokter. Amalnya jariah sekali nih dokter, sangatlah. Waduh. Banyak menimbulkan efek yang baik pada semua teman sejawat. Untuk sesi terakhir ini Minau request minta selfie bareng dokter seperti acara Sinau Yuk kemarin berikutnya. Jadi nanti Minaunya bakal screenshot. Jadi semuanya tolong untuk senyum selama bermenit-menit. Nggak tahu nih berapa lama, soalnya 1.000 peserta. Ayo coba senyum ya teman-teman semua. Sebagai dokumentasi hari ini telah dilaksanakan Sinau Yuk volume talk Career Talk volume 4 bersama Dr. Jimmy Andrian, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Siloam Bogor. Jangan lupa untuk pada share di Instagram dan story lainnya untuk mengharumkan nama Sinau Yuk agar miminnya tidak bosan nih untuk bikin acara-acara berikutnya, soalnya masih akan banyak agenda Sinau Yuk per bulannya yang sangatlah bermanfaat dan membuat kita sebagai long life learner dapat terus sinau agar tetap menjadi agen dokter yang berkualitas tentunya untuk mengharumkan nama Indonesia yang selama ini di pandemi COVID kasihan, tapi insya Allah kita bisa tetap semangat dan tetap menjadi dokter yang baik. Oke, makasih banyak dokter Jimmy atas waktunya. Mohon maaf dokter nih telat 4 menit sesuai perjanjian. Ini sangatlah teman-teman semua saya yakin pada berterima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bercerita di email, bercerita di chat, di Slido dan sebagainya. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya baik-baik saja di pandemi ini. Akhir kata saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jimmy. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Semangatnya dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Follow Twitter dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Aku follow Twitternya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih dokter, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Dokter, sehat selalu. Terima kasih dokter, sehat selalu. Ditunggu live Instagramnya dok. Waduh, terima kasih. Bikin gini dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter buat motivasinya. Terima kasih. Dokter ganteng. Waduh, terima kasih. Banyak fansnya ya dok ternyata ya. Waduh, terima kasih. Banyak dok. Terima kasih. Butuh fans meeting dok, kalau nggak COVID nih kayak butuh meet and greet dokter Jimmy nih kayaknya. Iya, boleh nih. Mau dok kalau meet and greet. Terima kasih. Terima kasih dokter Jimmy, semoga sehat selalu.